Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Restu Naning. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan resep cara membuat kue kastengel. Rasanya sangat nikmat sekali, gurih dan ngeju banget. Teksturnya sangat renyah, lumer di mulut. Ingin tahu cara buatnya? Simak videonya sampai selesai ya. Ini dia untuk bahan-bahannya, ada 150 gram margarin, 1 sendok makan gula halus, setengah sendok teh garam dan seperempat sendok teh vanili bubuk, 2 butir kuning telur, 150 gram keju yang sudah diparut, 250 gram terigu protein rendah, dan 2 sendok makan tepung maizena. Lanjut untuk langkah pembuatan. Siapkan wadah, kemudian masukkan margarin, tambahkan gula halus, tambahkan garam, tambahkan juga vanili bubuk. Selanjutnya aduk dengan balon whisk seperti ini hingga tercampur rata dan lembut teksturnya. Jika teman-teman ingin lebih praktis bisa menggunakan mixer, di-mix sebentar saja ya hingga teksturnya lembut seperti ini. Namun jangan sampai mengembang. Oke, jika sudah lembut kemudian tambahkan 2 butir kuning telur. Aduk kembali hingga tercampur merata. Jika sudah tercampur merata, selanjutnya tambahkan keju parut. Untuk memarut kejunya seperti ini ya teman-teman, jadi tidak terlalu panjang. Oke, saya masukkan ke dalam adonan, kemudian aduk hingga tercampur merata. Selanjutnya tambahkan tepung maizena, tambahkan terigu protein rendah, ini saya masukkan menjadi beberapa tahap. Dan aduk menggunakan spatula supaya lebih mudah ya teman-teman. Masukkan kembali tepung terigu. Untuk membuat kue kastengel ini tidak perlu diuleni sampai kalis ya teman-teman, karena hal tersebut bisa menyebabkan kue akan menjadi keras. Jadi cukup dicampur secara merata seperti ini saja hingga bisa dibentuk ya. Nah, ini untuk tepungnya sudah masuk semua dan sudah tercampur. Kemudian akan saya ulen namun sebentar saja hanya untuk memastikan apakah sudah benar-benar tercampur merata. Nah, ini yang warnanya putih-putih ini belum tercampur secara merata ya teman-teman. Oke, cukup seperti ini saja ya mencampurnya, jangan terlalu dipadatkan. Nah, ini sudah tidak ada tepung yang berwarna putih ya. Dan bisa dilihat ini adonannya sudah bisa dibentuk. Sudah padat. Oke, waktunya membentuk kue kastengel. Untuk alasnya di sini saya tambahkan plastik ya teman-teman, supaya pada saat menggilas adonan nantinya tidak lengket pada rolling pin. Tuang adonan kue kastengel di atas plastik. Kemudian ratakan dan rapikan adonan kue kastengelnya ya. Oke, jika sudah rapi seperti ini, selanjutnya tutup atasnya menggunakan plastik. Kemudian gilas. Gilas adonan kue kastengel ini secara pelan saja, hati-hati. Dan untuk ketebalan adonannya saya 0,5 cm ya teman-teman, atau setengah cm.
Oke, saya rapikan lagi. Nah, jika dirasa sudah rata, saya buka plastiknya supaya hasil dari kue kastengelnya sama rata. Ini saya gunakan penggaris ya teman-teman. Nah, sambil saya renggangkan seperti ini supaya nanti lebih mudah untuk mengambilnya. Oke, untuk ukuran lebar kue kastengelnya di sini saya menggunakan di garis merah ini ya teman-teman, supaya hasilnya sama rata. Lakukan hingga selesai. Jika sudah selesai dipotong seperti ini, selanjutnya saya singkirkan terlebih dahulu bagian pinggirnya ya teman-teman. Nanti digilas kembali setelah selesai ditata. Nah, ini dia hasilnya setelah dipotong-potong sama rata ya ukurannya. Kemudian siap untuk dioles menggunakan kuning telur. Untuk olesannya di sini siapkan 1 butir kuning telur, tambahkan 1 sendok teh minyak goreng dan pewarna makanan kuning sebanyak 2 tetes. Oke, selanjutnya dicampur secara merata ya. Nah, ini dia untuk olesan kuning telurnya sudah selesai dan siap untuk diaplikasikan. Olesi permukaan atas adonan kastengel secara merata. Lakukan hingga selesai. Oke teman-teman, setelah itu beri taburan keju di atasnya. Untuk taburan kejunya saya parut seperti ini ya. Jadi saya parut memutar seperti ini supaya hasilnya itu lebih lembut. Jika teman-teman ingin parutan kejunya panjang juga diperbolehkan, silahkan ya, sesuai dengan selera masing-masing saja. Jika sudah, kemudian tekan parutan keju supaya menempel pada kuning telur ya. Oke, selanjutnya tinggal mengambil adonan kemudian ditata pada loyang. Bisa dilihat ya teman-teman, ini untuk adonan kue kastengelnya. Rapi sekali. Oke, ini saya tata terlebih dahulu pada loyang yang sebelumnya sudah saya oles menggunakan margarin secara tipis. Lakukan hingga selesai ya. Dan ini dia, sudah selesai dan siap untuk dipanggang. Untuk ovennya ini sudah saya panaskan 10 menit sebelumnya ya teman-teman. Selanjutnya masukkan loyang pada rak bawah dan juga rak atas. Selanjutnya tutup oven dan panggang selama 45 menit ya. Untuk lubang bagian atas oven ini dibuka ya teman-teman. Oke, ini dipanggang menggunakan api kecil saja.
Nah teman-teman, pada 25 menit pertama ini saya pindahkan posisi ya, supaya matangnya lebih merata. Oke, selanjutnya tutup dan panggang kembali selama 20 menit. Oke teman-teman, untuk kue kastengelnya ini sudah matang, saya angkat terlebih dahulu. Dan untuk yang bagian atas ini berserakan dikarenakan terlalu banyak olesan margarin pada loyang ya teman-teman. Oke, tidak masalah, ini sudah matang dengan sempurna. Kemudian saya angkat dan dinginkan. Masya Allah, bisa dilihat ya teman-teman, ini tuh hasilnya sangat cantik sekali, warnanya juga menarik. Untuk bentuknya juga tetap rapi ya teman-teman, jadi tidak melebar. Nah, untuk kue kastengel yang melebar itu biasanya dikarenakan pada saat mencampur itu terlalu overmix, jadi terlalu mengembang hingga putih pucat seperti itu. Nah, ini dia untuk kue kastengelnya matang dengan sempurna ya. Selanjutnya tinggal ditata pada toples. Untuk menata kue kastengel ini pada toples bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kalau saya lebih suka melingkar seperti ini. Dan untuk satu resep kue kastengel ini menghasilkan satu toples ukuran 500 ml ya teman-teman. Dan ini dia untuk hasil akhirnya. Sangat menarik sekali dan siap untuk disajikan. Jika suka hidangan yang gurih, pasti kue kastengel ini menjadi rebutan. Karena rasanya itu emang beneran enak, gurih sekali dan rasanya itu ngeju banget. Nah, jika ingin dijual tinggal ditutup seperti ini, kemudian disegel dan diberi label kemasan ya teman-teman. Oke, ini saya perlihatkan untuk kue kastengelnya ya. Matang dengan sempurna, bentuknya rapi. Dan kejunya itu tetap stay di atas ya teman-teman. Nah, untuk teksturnya bisa dilihat ini tuh sangat renyah dan ngeprul banget. Sangat lembut dan juga lumer di mulut. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat dan jangan lupa dicoba di rumah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.